Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Amma ba'du, para alim, para ulama, ustaz-ustazah, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, orang-orang yang kami tuakan, hadirin jamaah salat subuh Masjid Darut Taqwa dan juga jamaah-jamaah lain di masjid-masjid yang lain, di musola-musola, di surau, di langgar, dan dimanapun antum berada yang bisa mengikuti kajian ini yang insya Allah dimuliakan Allah yang saya hormati. Bersyukur kehadirat Allah bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan kita ini benar-benar menjadi sarana wasilah dimudahkan segala urusan kita, ya Allah, dilancarkan segala usaha kita, ya Allah, lapangkan rizki kami ya Allah, dan tentramkan hati kami, selamatkan kami ya Allah dari segala macam penyakit, virus, musibah, bencana, dan juga berikan kami bahagia di dunia dan akhirat kami ya Allah, bahagia fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Salawat beserta salam kita hatur sembahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Anfal. Ini sudah mendekati akhir ya Ustaz Samsudin ya. Ini sudah 74 yang terakhir insyaallah 75 nggih. Baik, bagi hari ini kita cicil dulu tinggal 3 ayat ya pemirsa, 1 ayat saja mungkin ya, karena yang 2 ayat nanti itu saling terangkai, saling terkait. Jadi yang berdiri sendiri yang ada hubungannya dengan ayat sebelumnya adalah ayat yang ke-73 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ. Bismillah. وَالَّذِينَ كَفَرُوا, وَالَّذِينَ lan wong akeh, kafaru kang padha kafir sapa alladzina. Jadi orang-orang kafir itu ba'duhum sebagian dari mereka itu auliya ba'd. Auliya itu jamak dari wali. Wali itu bisa diartikan yang mengasihi, yang membantu, yang memperhatikan, yang membimbing ya, bahkan menjadi teman dekat ya, atau bahkan wali itu adalah orang yang selalu nikah, itu berarti memperhatikan. Maka wali nikah itu tidak sekedar menikahkan saja, angkah tuka wazawaj, tidak begitu. Nanti ada kelanjutannya, harus selalu memantau, membimbing, mengarahkan. Itu wali. Jadi salah kalau ada anak yang setelah dinikahkan itu kemudian bilang, papa, mama, nggak usah ikut cawe-cawe, ini urusan rumah tangga kami. Itu kurang tepat. Walaupun juga tidak berarti orang tua kemudian terlalu ke dalam privasi suami istri. Jadi akhirnya dinamisasi bisa terwujud. Dengan wujudnya dinamisasi itulah muncul harmonisasi.
Ya, itu seperti itu. Nah, wali ini jamaah sekalian, jamaknya adalah aulia. Oke. Kalau hubungannya dengan ayat yang tadi kita baca, ala inna aulia Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Itu jamak dari waliullah. Maka aulia Allah. Para wali Allah itu bukan berarti ingkang sampun sumare kados Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang. Niku tok niku mboten. Kalau dalam konteksnya diidhofahkan, digandengkan dengan kalimat Allah, itu berarti kekasih Allah. Kekasih Allah itu siapa? Ya bisa jadi kados panjenengan. Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi kekasih Allah ya termasuk jenengan itu insya Allah kekasih Allah. Wong subuh-subuh soro-soro jenengan rawuh dipanggil Allah. Itu aulia Allah. Maka kemudian ganjarannya la khaufun alaihim walahum, tidak ada rasa takut. Tidak ada rasa sedih. Kenapa? Karena kita punya Allah. Ketika panjenengan sayang kepada Allah, cinta kepada Allah, Allah pun kemudian akan membersamai panjenengan. Banyak hadis yang sering saya sampaikan jamaah sekalian. Ketika kula jenengan mendatangi Allah, gitu, sak pecak, sak jengkal Allah mendatangi kita selangkah. Subhanallah. Kula jenengan mendatangi Allah hanya jalan kaki, Allah bisa mendatangi kula jenengan dengan berlari. Wis kurang apa Allah sayangnya kepada kula jenengan. Ya. Itulah hadirin sekalian. Maka aulia Allah. Siapa itu kekasih Allah? Alladzina yuqimuna shalah dan sebagainya tadi itu. Jadi panjenengan yang menegakkan sholat, menunaikan zakat, sedekahnya semangat, masya Allah. Ini adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam konteks ini ayat sebelumnya dihubungkan dengan satu sama lain. Orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang saling membantu, ya, antara mukmin satu dengan mukmin yang lain. Al mu'minu lil mu'mini yashuddu ba'duhu ba'dhan. Saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Nah, maka kebalikannya ayat ini kemudian walladzina kafaru ba'duhum auliya'u ba'd. Maka sebaliknya orang kafir pun demikian. Nggih, orang kafir pun satu bersinergi untuk bersama-sama untuk apa? Ya memusuhi Islam. Ya. Bahkan juga ada ayat yang lain, al-munafiqun, termasuk orang-orang munafik itu, Pak. Oke. Bahkan dalam satu hadis yang sangat mengerikan, jamaah sekalian, itu Islam itu dianalogikan sebuah hidangan di mana semua kalangan ingin menyantapnya dan mereka bersama-sama itu, ya, saling membantu, ya. Apalagi kalau dihubungkan dengan Yahudi dan Nasrani, walan tardo angkal Yahudi walan Nasoro, mereka tidak akan terima kalau Islam ini jaya di muka bumi ini. Maka mereka saling membantu ini untuk merobohkan, meruntuhkan, menghancurkan Islam. Lah, ironisnya itu jamaah, kalau kemudian umat Islam ini di tengah-tengah orang kafir satu dengan yang lain saling membantu ini, ternyata umat Islam kadang-kadang belum bisa menjaga ukhuwahnya. Ini yang menjadi perhatian kula jenengan, sehingga kula jenengan bersama-sama ayo jaga persatuan dan kesatuan sesama orang beriman. Sampai-sampai sahabat Ali itu mengatakan ungdur maqala wala tangdur mangkol. Itu maksudnya apa? Mbok siapapun yang ngomong kalau itu orang Islam membawa kebaikan kebenaran, ya, maka mereka itu harus kita perhatikan, ya, kita respect kepada mereka. Nah, umat Islam ini kadang-kadang masih terkooptasi dengan ketokohan, ya, ketokohan ini berbahaya. Maka dari itu jamaah sekalian, ya, ketika ini disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini sebetulnya dalam asbabun nuzulnya ayat 73 surah Al-Anfal ini di tafsir ini disebutkan lamma dzakara ta'ala annal mu'minina ba'dhum awliya'u ba'd
ya kan? Jadi sebelumnya itu Allah menyebutkan betapa kebersamaan orang-orang beriman itu. Sampai berapa ayat yang mulai dari awal hingga akhir itu bisa disimpulkan bahwa adanya kemenangan perang Badar, ya, itu karena kebersamaan. Ada kekalahan perang Uhud, itu karena centang berenangnya kaum mukminin. Ya. Terus bangkitnya Islam yang kemudian oleh sahabat Umar bin Khattab dijadikan sebagai tolok ukurnya, mendasari SK beliau sebagai presiden waktu itu untuk menjadikan Muharram itu sebagai tahun baru Hijriah. Itu ya gara-gara bersamanya antara kaum Muhajirin dengan Ansor. Nggih, yang dibingkai dalam perintah hijrah. Itu, Pak. Makanya sering saya matur kepada anak-anak remaja masjid itu, ini Darut Taqwa, di sana Darul Hijrah. Itu satu kesatuan yang utuh, tidak bisa dipisahkan. Kalau jenengan kepengin bertakwa, ayo jadilah orang yang hijrah. Sehingga ada tahun Hijriah itu. Nah, ayat ini dibacakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Amr bin Utsman an Usamah an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalam konteks sebetulnya dalam hal warisan, Bapak Ibu. Jadi letterleknya ayat ini adalah la yatawarasu ahlu millatain. Jadi satu sama lain antara dua orang itu tidak bisa saling mewarisi ketika salah satu di antara keduanya itu berbeda agama. Maka kemudian wala yarisu muslimun kafiron wala kafirun musliman. Maka tidak bisa seorang muslim memberikan atau mendapat hak waris dari orang kafir, begitupun sebaliknya. Jadi saya sama Faiz misalnya, ngapunten, nauzubillah, misalnya Faiz muslim, saya kafir, maka ketika saya mati, ya, atau sebaliknya saya tidak bisa mewariskan atau harta benda diwarisi anak saya, walaupun itu dalam konteks biologisnya adalah hubungan darah kita. Itu saking urgensinya keimanan itu di situ, jamaah sekali. Masya Allah, ya. Makanya sampai orang yang tadinya Islam kemudian keluar dari Islam itu disebut apa? Murtad, gitu. Murtad itu bukan berarti murbaute Pak Ustadz, bukan. Jadi murtad itu dari kata irtadda yartaddu, kalau di mabni maf'ulnya itu adalah urtidda yurtaddu. Apa? Orang yang tertolak. Ya. Maka di situ ayatnya wa may yabtaghi ghairal islami dinan falayuqbala minhu. Wong iku nek wis gak Islam, apapun amal perbuatannya, apapun amal solehnya, apapun kebaikannya, maka tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kula jenengan dibodohi dengan satu opini, wis Islam gak Islam, sing penting wonge apik. Niki salah besar. Kenapa? Saapik-apike menungso kok gak gelem ibadah sama Allah, maka semua keapiannya fala yuqbala minhu. Tidak akan pernah diterima oleh Allah. Falan itu, lan itu tidak akan sudah. Tidak ada pengecualian. Ini naudzubillah summa naudzubillah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Nanti di akhirat menjadi orang-orang yang rugi. Termasuk ini hak waris inilah. Maka kemudian Rasulullah membaca ayat walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd. Wong kafir iku sehubungane wong kafir. Maka wong Islam padha wong Islame, ayo sama-sama melaksanakan ajaran Islam. Sama-sama menegakkan syariat Islam. Islam yang bagaimana? Apa Islam ala NU, apa Islam ala Muhammadiyah, apa Islam ala LDII, apa Islam ala Hizbut Tahrir, apa Islam ala FPI dan sebagainya. Bukan. Pesannya 208 surat Al-Baqarah, udkhulu fis silmi kafah. Ini ku kafah niku mbondi. Subhanallah, luar biasa. Maka di sini kemudian illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Illa, ngapunten Pak, ini hati-hati. Nek kula jenengan memahaminya letterleknya ayat ini, illa itu maknanya kan kecuali, ya Pak ya. Tapi dalam tafsirnya ternyata illa itu adalah kalimat idgham. Idgham itu memasukkan. Jadi aslinya in la, ngaten. In itu in syartiyah namanya dalam bahasa Arab. In syartiyah itu lamun, nah ngaten. Nggih. In apa itu? In ji'tu
fa'akaltu. Nek aku luwe maka saya makan, ya. Saya akan melaksanakan makan maksudnya. Bukan aku luwe terus aku makan, mangan apa? Ya, seperti itu. Jadi hadirin, in di sini kemudian dimasukkan dalam la sehingga nunnya ini dihilang menjadi illa. Berarti gini, in la taf'aluhu lamun sira kabeh ora gelem ngamalno. Nah, ya, ajaran Islam, apabila kalian tidak mau menunaikan menegakkan ajaran Islam, maka akan terjadilah fitnatun. Ya, sering kita sampaikan, fitnah itu maknanya bermacam-macam. Ya, fitnah bisa artinya fitnah itu sendiri. Jadi kalau Islam tidak kita laksanakan sebenar-benarnya, maka akan difitnah kita. Sing Islam garis keras lah, sing Islam apa itu radikal, sing Islaman, sing Islam abangan, kan macam-macam Pak panggilan-panggilan itu. Ya. Lah, itu tidak terjadi ketika Islam itu kita laksanakan secara komprehensif. Maka takun fitnatun. Jadi kalau ada terjadi fitnah, berarti bisa jadi karena Islam tidak kita amalkan secara kafah. Itu Pak, fitnah yang pertama. Fitnah yang kedua, maknanya adalah musibah. Ya, musibah. Kemarin ketika saya khutbah di Masjid Raya, daerah Manuan, namanya Fastabikul Khairat tapi kepanggilnya Masjid Raya. Panjenengan pirsani teng YouTube An-Najah TV. Itu saya menyampaikan minimal ada 5 sebab terjadinya musibah itu. Yang intinya adalah takun fitnatun ini tadi. Karena tidak taf'aluhu, karena tidak mengamalkan ajaran Islam itu. Intinya di situ. Sehingga terjadilah musibah, bencana, ya. Termasuk virus corona. Siapa yang bilang bahwa di kota tertentu kebal terhadap virus corona? Bahkan ada seorang pemimpin kita yang mengatakan di pulau sana tidak akan terjadi corona. Nah, ternyata dibalik geledak kan mon bede tretan-tretan tibi di Klampes, di Bangkalan, di Blegeh, banyak. Ayo kan, ngerti apa sama Madura ya? Banyak tretan-tretan tibi yang terkena virus corona tak ya? Ya, mon Surabaya, mon orang Jebeh, kabi tak ya? Ya. Kalau sudah begini kata Pak Poniti, hancur lek pesena telur gitu. Ya. Ini takun fitnatun itu. Ya. Jadi kalau amalan-amalan Islam kita tidak maksimal, takun fitnatun. Musibah makna yang kedua. Makna yang ketiga, bahkan fitnatun itu azabun. Ya Allah, naudzubillah. Baik azabun fid dunya maupun azabun fil akhirah. Ini yang terjadi. Takun fitnatun fil ardi, di muka bumi ini lho Pak. Nggih. Kalau Islam tidak diajarkan, maka terjadilah yang namanya apa itu fitnah, musibah, bencana, ya, di muka bumi ini. Wa fasadun kabir, dan kehancuran-kehancuran yang sangat dahsyat. Di antara sebabnya itu Pak, nggih, ini yang mungkin kula jenengan ngelus dodo itu apa? Ya Allah, idza zuharuz zina war riba faqad ahallu, ya, nafsahum biiqabillah, rawahu Ahmad. Ya, jadi kalau di dunia ini sudah merajalela zina dengan berbagai macam bentuknya dan bentuk-bentuk riba dengan segala macam versinya. Ya Pak ya. Sekarang mana yang tidak riba? Mana yang tidak pakai bunga? Kreditan bermacam-macam. Arep golek mobil gak kredit ya gak iso. Ya, Masya Allah. Itu kalau kemudian dianggap itu sesuatu hal yang biasa, ya, Masya Allah, maka mereka sama dengan menghalalkan diri mereka untuk mendapatkan azab Allah. Naudzubillah. Maka bahkan di hadis yang lain itu disebutkan Bapak Ibu, ya, kalau bahkan di dalam Al-Quran kalau nggak salah itu, ya tafattorna wa yakhirul jibal itu kan, itu. Jadi bahkan kenapa bumi digoncangkan dengan gempa, gunung meletus di mana-mana, banjir bandang, ya, itu karena banyaknya kemusyrikan, perzinahan, perbuatan riba, dan kerusakan-kerusakan dekadensi moral ini. Dan itu kesimpulannya adalah karena banyak manusia yang tidak mengamalkan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala.
Subhanallah, mudah-mudahan hadis ini ya, ayat ini walaupun hubungannya dengan hak waris, maksudnya Rasulullah begini, ini loh Allah berfirman seperti ini, laksanakan itu warisan itu. Nek podo Islami ya laksanakan hak hukum waris itu. Tapi nek non muslim ya jangan pernah berharap. Termasuk pembagian harta rampasan perang yang kemarin sudah kita bahas itu. Itu seperti itu Bapak Ibu. Sehingga pada akhirnya hakikatnya adalah memaknai ayat ini dalam kehidupan kita agar senantiasa berusaha mengamalkan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita yang diajarkan Rasulullah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Tunjukkan yang benar itu benar, yang hak itu hak, yang hoak itu hoak. Jadi mirip-mirip Pak, hak sama hoak, sama dengan halal dan batal lah itu, seperti itu. Ngaten jamaah sekalian, ngapunten satu ayat, mudah-mudahan bermanfaat, dibarengi dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan yang terpenting lagi bisa dipertemukan kembali di waktu-waktu berikutnya, bersilaturahmi, menyambung umur, ya, memanjangkan umur yang barokah, rizki yang barokah, barokah dunia dan akhirat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li masyayikhina wa li ulama'ina wa li habaibina wa li dhil huquqil wajibati alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat iqdi hawaijana min hawaijid dunya wal akhirah wa yassir umurana wa ansurna lidinina wa dunyana wa ansur ikhwanana fi Palestin wa sa'ira biladil muslimin wa sallimil aqsa ya Allah wa ansuril mujahidin wa ansur juyushal muslimin wa ahlikil kuffar wal zalimin wal kafirin wal musyrikin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an wahdina bil Qur'an wahdina bil Qur'an washfa'na bil Qur'an. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidana wa ahlana wa jama'atana, khususan jamaah Masjid Darut Taqwa wa jamaah al-mustami'in fi kulli makan wa fi kulli waqtin ya Allah, min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa ahli sunnah wal jamaah wa ahli sihah wal afiyah wa ahli salamah wa ahli rizqi halalan tayyiban mubarakah wa ahli ziyaratil Makkah wal Madinah wa ahli ziyarati maqami Rasulillah wa ahli ziyarati maqami Rasulillah wa ahli karamah wa ahli hidayah wa ahli husnil khatimah wa ahli husnil khatimah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pangapunten ingkang kathah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.